Halo, selamat datang di channel Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis hari ini. Saya Felicia Wikastari akan men-sharing mengenai pengalaman saya melakukan kesalahan dalam usaha dan juga bagaimana langkah-langkah mengatasinya. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Kawan Bisnis supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan hal-hal bermanfaat supaya menambah perkembangan bisnis kawan bisnis semuanya. Kita kadang-kadang dalam usaha tidak terlepas dari kesalahan. Saya pikir kecuali kita sudah usahanya sangat besar dan established selama puluhan tahun, mungkin ada SOP yang sudah dilakukan dalam usaha tersebut sehingga mengurangi kesalahan dalam bisnis. Walaupun begitu, saya pikir juga akan tetap ada ya kesalahan-kesalahan, terutama karena update-update perkembangan saat ini. Nah, apalagi kita sebagai yang mungkin baru memulai usaha selama beberapa tahun atau juga bahkan kurang dari itu. Nah, mungkin kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kita, bagaimana cara mengatasinya dari sharing-sharing pengalaman dari kawan bisnis lainnya atau dengar-dengar dari kisah-kisah sukses. Dan saya pikir itu sangat bagus sekali. Namun tidak semua itu di-sharing oleh kisah-kisah sukses pengusaha tersebut, atau kita bisa dapat pengalamannya dari kawan bisnis yang lain, karena tipikal dari usaha kita mungkin akan berbeda, dan juga apa pengalaman yang kita rasakan juga akan berbeda dari orang lain. Dan dari itu kita bisa belajar dari kesalahan bisnis kita sendiri juga. Mungkin akan berbeda dari pendapat yang lain, namun saya berpikir bahwa kesalahan dalam usaha yang kita lakukan itu hal yang wajar, asal itu bukan kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang sama kita ulangi, ataupun kesalahan yang tidak dapat kita tanggung. Tentunya kita dalam mulai suatu usaha akan mengukur kapasitas kita. Setiap orang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda tentunya. Mungkin ada orang yang memiliki kapasitas untuk menerima risiko lebih tinggi, dan mungkin dengan peluang keberhasilan lebih besar tentunya. Dalam berkembangnya usaha saya di bidang gelas plastik salah satunya ya, untuk kafe-kafe dan restoran saya mencetak logonya. Dan dalam pengalaman saya selama berusaha itu tentunya saya juga melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan perusahaan ya, tapi tidak disengaja. Hari ini saya akan men-sharing salah satu kesalahan yang saya lakukan dan juga bagaimana langkah-langkah saya untuk mengatasi kesalahan tersebut. Nah, dari cetak gelas plastik yang saya lakukan itu, ada seorang pelanggan yang memesan, kemudian saya mencetaknya seperti biasa. Nah, bagian yang mencetak itu mengambil gelas yang berbeda dari pesanan pelanggan. Dan jika kami kirimkan gelas yang berbeda, tentunya akan rusak kepercayaan pelanggan, dan karena harganya itu lebih rendah daripada yang dia bayarkan. Untungnya dari kesalahan ini adalah bahwa kecek sebelum barang tersebut dikirim, karena gelas plastik ini dikirim ke luar kota, sehingga pada saat saya melihat bahwa gelas plastiknya itu berbeda, saya langsung merasa aduh, rugi ya ini ya, karena saya akan harus membuang gelas plastik yang disalah cetak ini.
karena saya harus membuang gelas plastik yang sudah saya cetak dengan logo tertentu. Nggak mungkin saya jual ke orang lain lagi kan, dan mencetak dengan gelas yang berbeda, padahal juga sudah ditunggu oleh pelanggan kami di restorannya untuk bisa segera dijual di restorannya. Akibat kerugian sudah di depan mata. Namun bagaimana cara mengatasi dari kerugian ini? Yang pastinya adalah saya mencoba mengkontak pelanggan melalui marketing saya minta untuk hubungi apakah beliau mau menukar gelas plastiknya dengan gelas plastik yang lebih rendah, dengan meminta maaf ya, tapi bagus juga kok, sama bagusnya. Nah, kebetulan pelanggan tersebut mau, sehingga saya tidak jadi rugi, tetap dikirimkan dengan gelas plastik yang lebih rendah, tapi sudah saya informasikan terlebih dahulu dan saya membayar kembali kelebihan uangnya, sehingga saya tidak jadi mengalami kerugian harus membuang gelas plastik yang sudah dicat yang salah dari spesifikasinya. Apakah sampai di situ selesai masalahnya saya? Tidak, karena ini bisa jadi berulang kembali. Langkah-langkahnya adalah, pertama, kita akui kesalahan kita. Kita bisa saja menyalahkan karyawan kita bahwa kenapa sih lo ambil gelas jangan dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang diminta oleh klien melalui marketing. Kita bisa saja marah-marahi dia, tapi apa menyelesaikan masalah? Yang jelas pasti ada yang salah dengan sistem kita. Kita harus mengakui bahwa diri kita dulu yang salah, sehingga kalau kita melemparkan tanggung jawab ke orang lain, itu tidak akan menyelesaikan masalah ke depannya. Jadi yang harus dilakukan adalah mengintrospeksi diri kita sendiri dulu. Apakah dalam sistem yang sudah kita lakukan ini ada yang miss sehingga bisa terjadi hal yang demikian? Yang nomor 2 adalah kita mendefinisikan kesalahan apa yang sudah kita buat, dan juga itu letaknya ada di mana pada usaha kita. Tentunya kita tahu dong urut-urutan dari bagaimana pengelolaan usaha kita. Misalnya kalau dari gelas plastik ya, yang saya lakukan adalah tag marketing, dan kemudian marketing meminta spek yang dibutuhkan oleh pelanggan, kemudian menginformasikan pada tukang yang produksi di workshop kita, kemudian tukang kita mengerjakan sesuai pesanan, dan kemudian menginformasikan bahwa sudah selesai, dan kemudian meminta pelunasan dari gelas plastiknya, dan kemudian mengirimkannya. Nah, dari urutan-urutan ini, di manakah dari kesalahan yang sudah kita lakukan? Kalau saya lihat di sini adalah bahwa kurang adanya komunikasi lebih lanjut antara tukang dengan marketing. Tukang yang mengerjakan di workshop ini hanya berasumsi, oh si ini biasanya ini, terus dia ambil aja dan kemudian mencetaknya dan menginformasikan kalau sudah selesai barangnya ternyata berbeda. Nah, setelah saya ketahui di mana letak kesalahannya, sehingga saya bisa mencari cara untuk mengatasi dari problem kesalahan ini. Nah, tukang yang mau mengerjakan, sebelum mengerjakan dan mengambil gelas plastik untuk dicetak, dia harus, setelah kejadian kesalahan dalam usaha ini, dia harus mengkontak marketing dulu. Benar gak gelas plastiknya yang 7 gram? Nah, marketing bisa cek lagi data pelanggan, oh benar yang 7 gram misalnya, sehingga tidak terjadi langsung cetak aja yang mengakibatkan bisa terjadi kesalahan. Demikian, kesalahan usaha dapat kita atasi dengan implementasi SOP yang lebih baik. Implementasi SOP ini mungkin kalau ada orang mau berbentuknya tertulis juga boleh, atau juga mungkin yang penting antara marketing dan tukang tahu. Apapun itu, yang pasti kita ada perbaikan
setelah adanya kejadian kesalahan ini. Bukan berarti ini akan terjadi kesalahan lagi yang sama di berikutnya. Nah, kadang-kadang kesalahan mungkin tidak tahu gimana cara ngatasinnya secara langsung. Nah, pada kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita sulit mendefinisikan dan juga mengetahui caranya, kalau saya mungkin butuhkan waktu. Waktu itu biasanya saya digunakan untuk saya sendirian, mungkin jalan-jalan di mall, mengosongkan pikiran. Tapi mungkin orang-orang akan berbeda-beda mencari cara untuk mengatasi kesalahannya. Mungkin ada juga yang mendapat inspirasi kalau nongkrong di toilet dan lain sebagainya ya. Dari hal yang menginspirasi. Pada saat kapan sih kita bisa mencari cara untuk mengatasi kesalahan tersebut? Walaupun juga kadang-kadang tidak dapat langsung kita temukan. Yang pasti kita harus mengakui dulu bahwa itu kesalahan kita. Jangan kita melemparkan kesalahan ini pada orang lain, sehingga kedepannya kalau kita lempar pada orang lain, kedepannya juga tidak akan teratasi, saya pikir ya. Demikian pengalaman saya dalam terjadinya kesalahan dalam usaha saya dan bagaimana langkah-langkah saya mengatasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan bisnis semua dan makin sukses usahanya. Sampai ketemu.